Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nur Fatimah Zahra, NPM 2050642 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, strategi, model dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Pendekatan atau approach, pendekatan pembelajaran matematika ini biasa disebut dengan suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti dasar filosofis, prinsip psikologis, didaktis, dan yang terakhir prinsip ekologis. Nah, pendekatan pembelajaran matematika yaitu cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan oleh guru tersebut dapat diadaptasi oleh peserta didik. Adapun jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran matematika ini terdapat menjadi dua jenis, yakni pendekatan material atau disebut dengan pendekatan pembelajaran matematika, yang dimana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, misalnya menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan. Untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Yang kedua, pendekatan metodologi. Pendekatan metodologik ini yaitu cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya, yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Adapun beberapa pendekatan metodologik dalam pembelajaran matematika, yakni yang pertama induktif-deduktif. Induktif ini yaitu penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus. Kemudian, peserta didik dituntut untuk membuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif yakni suatu aturan atau definisi yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan contoh. Yang kedua, informal-formal. Informal ini berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur yang matematis. Sedangkan formal yaitu bersifat matematis, sistematis, dan menggunakan kaidah atau definisi. Yang ketiga, intuitif aksiomatik. Intuitif ini yaitu cara berpikir dengan melalui naluri. Nah, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialaminya. Yang keempat, analitik dan sintetik. Analitik yaitu cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Namun sebaliknya, pendekatan sintetik yaitu dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Yang kelima, problem solving, problem posing, dan probing. Problem solving ini atau pemecahan masalah yakni pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya pun merupakan sesuatu yang baru, dan siswa wajib atau mampu untuk menyelesaikannya. Problem posing ini mempunyai ciri pengamatan, penelaah sifat, memeriksa kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Dan yang terakhir, probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban itu. Yang keenam, tematik dan realistik. Pendekatan tematik ini memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya itu dengan kehidupan yang nyata di lingkungan masyarakat. Kemudian, guru tersebut mengangkat ke arah konsep matematika tertentu. Sedangkan pendekatan realistik yakni pendekatan yang dikembangkan di Belanda atau lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education, yang mana prinsip dasarnya yaitu aktivitas, realitas, dan tahap pemahaman.
Yang selanjutnya ketujuh ada open end. Open end ini adalah pendekatan pembelajaran yang memformalisasikan. Yang ketujuh, pendekatan open end. Pendekatan open end ini adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan variasi jawabannya dari berbagai aspek. Selanjutnya, ada konstruktivisme, pembelajaran konstruktif. Selanjutnya yang ke-8, konstruktivisme. Selanjutnya yang ke-8 ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini yaitu menugaskan siswa untuk membaca, memahami, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab kepada guru. Nah, siswa ini mengkonstruksi pengetahuannya dalam struktur yang kognitif. Yang ke-9, spiral. Pembelajaran ini memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya. Yang ke-10, cara belajar siswa aktif. Pendekatan pembelajaran ini memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek. Jadi, siswa ini harus berperan aktif dalam suatu pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga, tugas dari guru yaitu untuk mendampingi setiap peserta didiknya atau memfasilitasinya. Dan yang terakhir adalah keterampilan proses. Keterampilan proses ini, selanjutnya keterampilan proses. Yang terakhir, keterampilan proses. Komponen-komponen keterampilan proses ini yakni mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, dan masih banyak lagi. Metode pembelajaran matematika. Metode mengajar ini yaitu cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pembelajaran. Nah, metode mengajar ini masih bersifat umum, misalnya metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan masih banyak lagi. Teknik mengajar merupakan cara mengajar guru yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya, guru akan mengajarkan pecahan, maka guru harus memiliki pengetahuan matematika hingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun beberapa metode pembelajaran matematika seperti berikut. Yang pertama, ceramah dan ekspositori. Ceramah adalah penyajian materi pelajaran dengan melalui ungkapan secara lisan dari guru ke peserta didik. Sedangkan ekspositori atau ceramah yang bervariasi adalah metode ceramah disertai dengan ilustrasi, misalnya tulisan atau gambar yang penyajiannya memberi penekanan kata-kata kunci atau skema konsep dari materi tersebut. Yang kedua, tanya jawab. Tanya jawab ini yaitu cara melakukan pembelajaran dengan melalui tanya jawab. Yang ketiga, permainan. Metode ini sangat cocok untuk anak-anak, sehingga metode permainan ini akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang keempat, demonstrasi. Demonstrasi ini berarti memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan peragaan sehingga proses dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Yang kelima, laboratorium atau biasa dikenal dengan lab. Ini tuh bertentangan dengan demonstrasi. Dalam kegiatan laboratorium ini justru peserta didik yang memanipulasi media pembelajaran atau alat peraga yang tersedia. Yang keenam, latihan atau drill practice.
Nah, latihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan atau memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari oleh peserta didik. Drill yaitu latihan dengan cara lisan, sedangkan practice adalah latihan dengan melalui pengajaran matematis. Yang ketujuh, penemuan atau discovery inquiry. Nah, pembelajaran dengan penemuan ini melalui bimbingan oleh guru akan memperoleh kepuasan dan kesan tersendiri dalam diri peserta didik, yang mana mereka dapat menemukan konsep yang ditemukan. Inquiry yaitu penemuan yang konsepnya sebenarnya telah ditemukan orang. Sedangkan discovery yaitu konsep yang benar-benar baru. Yang kedelapan ada penugasan. Tujuan memberi tugas yakni agar peserta didik dapat latihan namun mempunyai aspek yang sangat luas, karena dengan latihan sebagai tujuan untuk pembelajaran yakni sebagian dari jenis tugas. Yang kesembilan, diskusi. Diskusi ini yaitu kegiatan peserta didik yang di dalamnya terkandung unsur-unsur mengemukakan pendapat, tanya jawab, hingga sanggahan yang diberikan. Yang ke-10, kegiatan lapangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar kelas, seperti kegiatan di lapangan yang materinya itu merupakan aplikasi konsep yang telah dipelajari di dalam kelas bersama seorang guru. Yang terakhir ada simulasi. Simulasi ini yaitu kegiatan pembelajaran yang bertindak memerankan peran tertentu dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini yakni suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktis, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau unsur kegiatan. Nah, metode pembelajaran, media pembelajaran, hingga alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini memiliki dua jenis, yaitu strategi ekspositori. Ekspositori ini biasa digunakan seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Yang kedua yaitu strategi inquiry. Strategi inquiry ini merupakan strategi pembelajaran yang dimana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Model pembelajaran. Banyak sekali model pembelajaran untuk pembelajaran matematika sekolah dasar, yakni model analisis konsep. Nah, model ini digunakan untuk membelajarkan peserta didik mengenai bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, seperti memilih konsep-konsep yang berkaitan dengan mata pelajaran yang bersangkutan sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan dari peserta didik tersebut. Yang kedua, ada model berpikir kreatif. Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas yang digunakan peserta didik untuk mendekati benda-benda, peristiwa. Guru harus mampu membangun suasana yang memungkinkan bagi diterimanya ide atau pendapat. Yang ketiga, model belajar melalui pengalaman. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan atau untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi.
Perkembangan kognitif terjadi ketika anak berinteraksi dengan aspek lingkungan yang mereka temui. Untuk itu, guru harus menyediakan benda-benda yang konkret dan mudah digunakan oleh peserta didik. Yang keempat, model kelompok inquiry. Nah, model ini mengajarkan kepada peserta didik untuk bekerja dalam kelompok. Yang kelima, model bermain peran. Model ini yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik menempatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.